Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang tiada terhingga sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Etika Komputer. Nah, baiklah, sebelum kami memaparkan materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya pribadi, yaitu atas nama Firka Sari Dewi sebagai moderator, dan selanjutnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya satu persatu. Yang pertama ada Stella Laka sebagai pemateri pertama. Selanjutnya ada Andi Tendria Benz selaku pemateri kedua. Selanjutnya ada Usi Pumpun selaku pemateri ketiga, dan selanjutnya ada Karina Elo sebagai pemateri keempat. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan mempersilakan pemateri pertama atas nama Stella Laka. Kepada saudari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita. Perkenalkan, nama saya Stella Laka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah komputer. Komputer ditemukan oleh Howard Aiken pada tahun 1973. Penemuan komputer ini menjadi sebuah tonggak lahirnya etika komputer yang kemudian berkembang hingga menjadi sebuah disiplin ilmu baru di bidang teknologi. Adapun generasi sejarah etika komputer, yakni pertama generasi 1 sekitar era 1940-an. Terdapat dua peristiwa penting pada tahun 1940-an tersebut, yakni Perang Dunia II dan lahirnya sebuah teknologi komputer. Selama Perang Dunia II, Profesor Norbert Wiener mengembangkan sebuah meriam anti pesawat yang mampu melumpuhkan setiap pesawat tempur yang melintas di sekitarnya. Pengembangan senjata tersebut memicu Wiener untuk memperhatikan aspek lain selain dari aspek ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi komputer, yakni aspek etika. Nah, dalam penelitiannya, Wiener meramalkan sebuah revolusi sosial dan perkembangan teknologi informasi yang dituangkan dalam sebuah bukunya yang berjudul Cybernetics Control Communication in the Animal and Machine. Penelitian Wiener masih terus berlanjut hingga tahun 1950-an. Nah, meskipun Wiener tidak pernah menuangkan istilah etika komputer dalam buku-bukunya, konsep pemikirannya telah menghasilkan fondasi yang kuat dalam perkembangan ilmu komputer di masa ini, termasuk akan masa mendatang, yaitu generasi 2 sekitar era 1960-an terjadi meningkatnya jumlah penggunaan komputer. Pada era tersebut membuat Don Parker dari Sri International Monroe, California melakukan berbagai penelitian terhadap penggunaan komputer secara ilegal. Menurut Parker, kejahatan komputer terus terjadi karena kebanyakan orang mengabaikan etika dalam menggunakan komputer. Pemikiran Parker ini menjadi pelopor kode etik profesi di bidang komputer atau kode etik profesional. Nah, generasi 3 sekitar era 1970-an, kecerdasan buatan atau artificial intelligence memicu perkembangan program-program komputer yang memungkinkan manusia berinteraksi secara langsung dengan komputer. Salah satunya adalah ELIZA. Nah, program psikoterapi Rogerian ini diciptakan oleh Joseph Weizenbaum dengan mengundang banyak kontroversi karena Weizenbaum telah melakukan komputerisasi psikoterapi dalam bidang kedokteran. Istilah etika komputer kemudian digunakan oleh Walter Wiener untuk menanggapi permasalahan yang ditimbulkan oleh pemakaian komputer pada waktu itu. Nah, era ini terus berlanjut hingga 1980-an dan menjadi masa kejayaan etika komputer, khususnya setelah penerbitan buku teks pertama mengenai etika komputer yang ditulis oleh Deborah Jensen dengan judul Computer Ethics. Nah, generasi 4 yaitu sekitar era 1990-an. Nah, penelitian dan pelatihan etika komputer berkembang pesat mulai tahun 1990 hingga saat
ini berbagai konferensi, riset, jurnal, etika, artikel, dan buku mengenai etika komputer terus berkembang sehingga masyarakat dunia menyadari pentingnya sebuah etika dalam menggunakan komputer. Etika komputer juga menjadi dasar lainnya peraturan atau undang-undang mengenai kejahatan komputer. Sekian dari saya. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari teman saya. Kepada saudari kami mengucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemateri kedua atas nama Andi Tenre Abeng. Kepada Andi Tenre Abeng kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah mempersilakan saya untuk menjelaskan tentang materi pengertian etika komputer serta etika komputer di Indonesia. Pengertian etika komputer. Etika komputer adalah analisis mengenai sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta formulasi dan justifikasi kebijakan untuk menggunakan teknologi tersebut secara etis. Etika komputer juga bisa didefinisikan sebagai sebuah frase yang sering digunakan namun sulit untuk didefinisikan. Etika komputer di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara pengguna komputer terbesar di dunia, sehingga penerapannya ketika komputer dalam masyarakat sangat dibutuhkan. Indonesia menggunakan dasar pemikiran yang sama dengan negara-negara lain, sesuai dengan sejarah etika komputer yang ada. Selanjutnya, masyarakat memiliki hak-hak tertentu dengan pengguna komputer. Hak-hak ini terdiri atas dua, yaitu hak atas komputer serta hak atas informasi. Hak atas komputer terdiri atas 4, yaitu hak atas akses komputer, hak atas keahlian komputer, hak atas spesialis komputer, hak atas pengambilan keputusan komputer. Hak atas informasi terdiri dari 4 juga, yaitu hak atas privasi, hak atas akurasi, hak atas kepemilikan, serta hak atas akses. Nah, baiklah, itulah tadi dari penjelasan pemateri kedua. Kepada saudari kami mengucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemateri ketiga yang dilanjutkan oleh saudari Usi Pumpun. Kepada saudari kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan materi tentang contoh etika komputer sehari-hari. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang contoh etika komputer sehari-hari. Jangan menggunakan komputer untuk merugikan orang lain. Jangan melanggar atau mengganggu hak atau kerja komputer orang lain. Jangan memata-matai file yang bukan haknya. Jangan menggunakan komputer untuk mencuri. Jangan menggunakan komputer untuk memberikan kesaksian palsu. Adapun bagian-bagian sanksi-sanksi pelanggaran etika komputer. Sanksi pelanggaran etika komputer ada 2, yaitu sanksi sosial dan sanksi hukum. Sanksi sosial yaitu skala relatif kecil dipahami sebagai kesalahan yang dapat dimaafkan. Sanksi kedua, hukum skala besar merugikan hak pihak lain. Hukum pidana menempati prioritas utama dan diikuti hukum perdata. Sekian dan terima kasih. Nah, baiklah, itulah tadi penjelasan dari pemateri ketiga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri keempat atas nama Karina Elo. Kepada Karina kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya sebagai pemateri keempat yang akan membahas 2 materi, di mana materi yang akan saya bahas adalah contoh pelanggaran etika komputer dan bagaimana cara mencegahnya. Oke, salah satu contoh pelanggaran etika komputer yang sering kita dengar adalah pembajakan, di mana pembajakan perangkat lunak merupakan pembajakan di mana menyalin sebuah aplikasi ke dalam komputer menjadi 2 atau lebih dari 1. Karena seperti yang kita tahu,
sebuah perangkat lunak hanya dapat digunakan oleh satu komputer saja. Jadi, jika kita menyalin lebih dari sebuah perangkat lunak ke komputer, maka hal tersebut merupakan pelanggaran etika komputer. Yang kedua, yaitu cara mencegahnya. Cara mencegah pelanggaran etika komputer adalah dengan memperkuat hukum, di mana memperkuat hukum dapat memberikan efek jera kepada pelanggar agar tidak melakukan hal tersebut untuk yang kedua kalinya. Yang kedua adalah adanya komputer emergency response team, adalah sebuah tim organisasi yang mengayomi komputer dan menangani insiden komputer atau internet yang ada di seluruh dunia. Nah, baiklah, itulah tadi hasil presentasi kami yang dibacakan oleh Saudari Karina Enda Prambana. Kepada saudari kami mengucapkan banyak terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu sejarah etika komputer. Komputer ditemukan oleh Howard Aiken pada tahun 1973. Penemuan komputer di tahun 1973 ini menjadi tongkat lahirnya etika komputer yang kemudian berkembang hingga menjadi sebuah disiplin ilmu baru di bidang teknologi. Etika pengguna merupakan perangkat nilai yang mengatur dalam pengguna komputer. Etika komputer di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara penggunaan komputer terbesar di dunia, sehingga penerapan etika komputer dalam masyarakat sangat dibutuhkan. Adapun isu-isu dalam etika komputer, kejahatan komputer, komputer crime, e-commerce, pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, netiquette, tanggung jawab profesi, sanksi pelanggaran etika, sanksi sosial, sanksi hukum. Contoh kasus pelanggaran etika komputer yaitu pembajakan. Nah, sekianlah hasil presentasi kami. Saya mohon maaf jika ada kata-kata atau ucapan yang tidak berkenan di hati Anda. Kami sekelompok mengucapkan mohon maaf. Sekian dari hasil presentasi kami. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.